Dari generasi ke generasi dunia MMA melahirkan banyak fighter tangguh yang muncul dari banyak belahan dunia. Setiap masa ada fighter yang dominan yang menonjol yang punya level di atas rata-rata. Dahulu kita punya Fedor Emelianenko, Anderson Silva, diikuti oleh George St. Pierre, John Jones, Demetrius Johnson, hingga Khabib Nurmagomedov. Selepas para legenda tersebut pensiun dari oktagon, kini nama Islam Makhachev menjadi satu-satunya nama yang tak terbantahkan untuk mengikuti jejak para legenda tersebut. Kalau kita mundur ke belakang sebelum mencapai titik sebagai double champ, ada beberapa momen penting dalam karir Islam Makhachev yang membuktikan kalau dirinya memang fighter MMA terbaik di dunia. Dan inilah momen 7 kali Islam Makhachev membuktikan kalau dia yang terbaik. Nomor 7, debut dengan finish. Tahun 2015 adalah titik awal karir Islam Makhachev di UFC. Saat itu usianya baru 24 tahun dengan rekor MMA 11 kemenangan tak terkalahkan. Saat itu pula rekan satu timnya Khabib Nurmagomedov belum menjadi juara dan masih bersaing di papan atas lightweight UFC. Debutnya di UFC menghadapi Leo Kuntz di UFC 182. Membuat lawannya dengan mudah menyerahkan punggungnya. Tapi kemampuan Makhachev terlihat jelas di ronde kedua. Saat merebut punggung lawannya, Makhachev lalu memasukkan hook body triangle lalu memasukkan cekikan rear neck choke. Kemenangan ini adalah sebuah statement keras pada dunia kalau bakat baru Dagestan ini siap mengobrak-abrik lantai oktagon. Nomor 6, one hit KO. Setelah penampilan memukau di debut UFC-nya, Makhachev sempat terjatuh. Ia dikalahkan Adriano Martins di fight keduanya di UFC. KO yang membuat banyak orang meragukannya. Apakah anak muda ini memang sebagus yang orang katakan? Apakah dia benar-benar fighter tangguh Dagestan yang terkenal itu? Tapi perlahan Makhachev bangkit. Selepas kekalahan KO itu, Makhachev membukukan kemenangan decision back-to-back. Orang mulai meragukannya lagi, apakah Makhachev adalah seorang decision machine yang tidak punya kemampuan meng-KO lawannya? Kemudian suara sumbang itu pun bungkam. Di fight kelimanya ia menghadapi Glacian Tibau. Menariknya Tibau ini adalah fighter yang sama yang sempat merepotkan Khabib Nurmagomedov. Tetapi menghadapi Makhachev, lain ceritanya. Makhachev hanya butuh waktu 57 detik untuk menidurkan Tibau. Hanya dengan satu hook kiri, Makhachev berhasil membuktikan kalau ia tidak hanya punya senjata submission, tapi ia juga punya knockout power yang jangan pernah diremehkan. Nomor 5, cengkraman mematikan. Salah satu kekuatan terbesar Makhachev adalah dari submission atau kuncian mematikan yang dimilikinya. Namanya mulai dikenal banyak orang, satu demi satu lawan-lawan dikalahkan, dan sedikit demi sedikit Makhachev masuk ke 15 besar lightweight. Untuk mencapai submission diperlukan takedown, gulat atau chain wrestling hingga mencapai posisi yang diinginkan. Tetapi dalam pertarungan menghadapi Drew Dober pada 6 Maret 2021, Makhachev punya pendekatan berbeda. Ya, sepanjang pertarungan memang ia sangat mendominasi. Di full guard, Makhachev sudah berada pada posisi dominan, tetapi ia tidak perlu repot-repot lagi memasukkan kuncian. Hanya dengan shoulder pressure, Drew Dober pun menyerah dengan cepat. Look at the shoulder pressure though. Look at Dober's face. Oh, concussion submits Dober. Wow. Kita bisa melihat kalau Islam memang memiliki kekuatan mematikan bahkan hanya di cengkramannya saja. Kekuatan otot-otot punggungnya seperti meremas leher dan kepala lawannya. Nomor 4, menaklukkan Raja Submission. UFC 280 22 Oktober 2022 Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Inilah kesempatan Islam Makhachev untuk merebut gelar untuk pertama kalinya. Setelah mengoleksi 10 kemenangan beruntun, barulah UFC memberikannya kesempatan merebut gelar. Banyak sekali orang yang meragukannya yang mengatakan kalau Makhachev belum benar-benar teruji menghadapi fighter dengan kekuatan grappling tingkat tinggi. Lawan yang mereka maksud adalah Charles Oliveira yang saat itu menjadi penguasa di lightweight. Kemampuan grapplingnya seolah tidak terbendung. Ia ibarat mesin submission, menghabisi lawannya dengan mudah melalui kuncian-kuncian mematikan. Dengan puluhan kemenangan submission, Charles Oliveira dinobatkan sebagai Raja Submission. Tetapi sang Raja Submission punya lawan sesungguhnya kali ini. Ketika banyak fighter menghindari grappling, Makhachev tidak segan-segan mengajak Oliveira bertarung di bawah.
Dan saat Oliveira di knockdown, Makhachev melihat kesempatan itu. Sebuah arm triangle membuat sang Raja Submission harus takluk dalam permainannya sendiri. Selain menghancurkan Oliveira, Islam Makhachev pun resmi menjadi juara baru di lightweight. Nomor 3, merebut status pound for pound. Sebagai juara lightweight, Makhachev tentu belum puas dengan statusnya. Islam dan timnya ingin merebut posisi sebagai fighter terbaik di UFC. Tetapi saat itu sang Raja pound for pound Alexander Volkanovski seperti tidak tersentuh. 12 kemenangan beruntun di UFC membuktikan kalau Volk adalah yang terbaik. Maka UFC pun membuat pertarungan ini. Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski untuk gelar lightweight dan status pound for pound. Di fight pertama mereka di Australia terjadi duel seru yang berlangsung 5 ronde. Islam menyudahi pertarungan dengan kemenangan angka mutlak, tetapi dunia seolah belum yakin kalau Islam memang yang terbaik. Lalu rematchnya mereka di bulan Oktober 2023 pun meruntuhkan keraguan itu. Makhachev meng-KO Volkanovski di ronde pertama. Sebuah tendangan mendarat telak ke sisi kepala Volkanovski membuatnya langsung ambruk. Momen ini tidak hanya menunjukkan kalau Islam punya kekuatan berbahaya di mana saja, tetapi juga memiliki kecerdasan dalam bertarung. Keraguan siapa yang terbaik pun lenyaplah sudah. Islam Makhachev merebut tahta pound for pound menjadi fighter terbaik sejagat tarung MMA dunia. Nomor 2, melewati rekor Khabib Nurmagomedov. Menjadi raja di lightweight sekaligus pound for pound memang sebuah pencapaian yang luar biasa. Tetapi saat itu dia selalu dalam bayang-bayang kebesaran seorang legenda Khabib Nurmagomedov. Khabib punya pencapaian yang tak kalah mentereng dari Islam. 29 fight tak terkalahkan dan 3 kali mempertahankan gelarnya. Sebuah rekor yang tentu akan sangat-sangat sulit dilewati. Tetapi sekali lagi Islam menunjukkan dia bisa melampaui ekspektasi. Islam berhasil melewati tantangan brutal 5 ronde dari Dustin Poirier. Banyak yang meragukannya kalau ia tidak pernah bertarung berdarah-darah. Di sini dia membuktikan kalau ia punya mental baja yang punya jiwa kesatria untuk tampil habis-habisan selama 25 menit dengan akhir yang spektakuler. Lalu pada Januari 2025, sejarah itu pun kembali tercatat. Menghadapi Renato Moicano pada main event UFC 311, Islam menunjukkan kelasnya dengan mensubmit Moicano di ronde pertama sekaligus kembali mempertahankan gelarnya. Careful the darts here. It's over. That's it. There's the tap, and still Islam Makhachev. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kemenangan biasa, tetapi ia berhasil melewati rekor Khabib Nurmagomedov dengan 4 kali mempertahankan gelar. Tidak ada fighter di sepanjang sejarah divisi lightweight yang pernah memiliki pencapaian itu. Dan nomor 1, meraih double champ. Melewati pencapaian Khabib Nurmagomedov adalah prestasi yang sangat luar biasa. Tetapi bagi Makhachev, misi belum selesai. Ia ingin sejajar dengan legenda lainnya yang pernah meraih gelar ganda. Misi ini bukanlah sebuah misi yang ringan. Makhachev harus naik ke kelas welter untuk mewujudkan impiannya ini. Banyak yang meragukannya, ia menganggap kalau gulat Makhachev tidak akan mampu mengalahkan fighter yang lebih besar darinya. Tetapi keraguan itu kembali sirna. Pada bulan November 2025, Islam Makhachev memutuskan untuk naik ke kelas welter untuk menantang gelar Jack Della Maddalena. Banyak yang mengira kalau pertarungan ini akan berlangsung alot dan berimbang. Namun nyatanya pertarungan ini berlangsung hanya satu sisi saja. Fight yang diprediksi sengit ini ternyata menjadi salah satu pertarungan mudah bagi Makhachev. He can. Oh, nice takedown. Over the top of a wizard. Selama 5 ronde, Makhachev dengan mudah mendominasi Della Maddalena di bawah. JDM tidak mempunyai jawaban sedikit pun untuk merespon kekuatan gulat Makhachev ini. Dan kemenangan solid ini mengantarkan Islam Makhachev meraih gelar keduanya sekaligus membungkam orang-orang yang meragukannya. Perjalanan panjang dari seorang anak muda Dagestan hingga menjadi penguasa 2 divisi telah membuktikan dengan sangat jelas bahwa Islam Makhachev pantas duduk di tahta petarung terhebat MMA. Ia bukan lagi sekedar penerus atau bayang-bayang legenda masa lalu, melainkan seorang legenda sejati yang berhasil mengukir sejarahnya sendiri dan melampaui segala ekspektasi di oktagon.
Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Jagat Tarung MMA dunia hanya di MMA Corner ID.